Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Rijal Zulfikar di mata pelajaran PKK atau Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Nah, kali ini kita akan belajar materi tentang bagaimana alur proses pembuatan prototipe. Kalian masih ingat tidak pelajaran kemarin tentang prototype? Apa yang dimaksud dengan prototype? Ya, benar. Yang dimaksud dengan prototype yaitu adalah contoh yang mewakili sebuah model atau suatu produk yang memiliki fungsi sebagai alat uji suatu konsep atau proses suatu produk sebelum suatu produk itu dipasarkan atau diperbanyak seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan proses kerja pembuatan prototipe produk barang dan jasa. Nah, untuk tahapan proses kerja pembuatan prototipe produk barang dan jasa ini ada 6 tahapan. Nah, yang pertama pendefinisian produk, yang kedua working model, yang ketiga prototipe rekayasa, yang keempat prototipe produksi, yang kelima qualified production item, dan yang terakhir yang keenam model. Nah, pada tahapan pendefinisian produk ini adalah merupakan penerjemahan konsep teknikal ke dalam sebuah bentuk perancangan produk. Jadi berbagai macam konsep teknik yang sudah ada kemudian diterjemahkan ke dalam sebuah perancangan produk. Nah, kemudian working model ini dibuat pada skala seperlunya untuk membuktikan bahwa konsep dari pembuatan produk dan juga untuk menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan konsep yang telah dibuat. Nah, working model ini dibangun untuk menguji parameter fungsional dan membantu perancangan prototipe rekayasa. Nah, selanjutnya prototipe rekayasa. Prototipe rekayasa ini dibuat seperti working model ya, tetapi mengalami perubahan tingkat kompleksitas maupun superioritas dari working model. Dibangun mencapai tingkat kualitas teknik tertentu atau kualitas teknis tertentu agar dapat diteruskan menjadi prototipe produksi atau untuk dilanjutkan pada tahapan produksi. Nah, jadi prototipe rekayasa ini dibuat untuk keperluan pengujian kinerja operasional dan kebutuhan rancangan sistem produksi. Kemudian yang keempat ada prototipe produksi. Prototipe produksi ini merupakan bentuk yang dirancang dengan seluruh operasional untuk menentukan kebutuhan serta metode produksi yang dibangun pada skala yang sesungguhnya dan dapat menghasilkan data kinerja dan juga daya tahan produk dan juga bagian-bagiannya seperti itu. Nah, yang kelima qualified production item. Jadi pada tahapan ini produksi dibuat dalam skala penuh yang berfungsi secara penuh dan diproduksi pada tahap awal pada jumlah kecil guna memastikan bahwa produk ini telah memenuhi segala bentuk standar maupun peraturan yang diberlakukan terhadap produk tersebut. Nah, biasanya digunakan untuk diuji coba kepada umum. Nah, pada tahapan ini dilakukan pematangan produk yang hendak diproduksi secara komersil gitu. Nah, yang terakhir ada model. Nah, model ini merupakan alat peraga yang mirip dengan produk yang akan dibangun, secara jelas menggambarkan bentuk dari penampilan produk baik dengan skala yang diperbesar 1:1
atau diperkecil untuk memastikan produk yang akan dibangun sesuai dengan lingkungan produk maupun lingkungan user atau pengguna ya. Nah, dalam hal ini prototipe produk memang dibuat dengan sampai menyerupai bentuk yang sebenarnya. Nah, kemudian ada keunggulan proses kerja pembuatan prototipe barang dan jasa ini. Yang pertama, adanya komunikasi yang baik antara produsen selaku pembuat produk dengan konsumen atau pelanggan. Yang kedua, produsen dapat bekerja dengan lebih baik dalam menentukan kebutuhan konsumen atau pelanggan. Yang ketiga, pelanggan atau konsumen dapat berperan aktif dalam pengembangan si produk tersebut ya. Yang keempat, menghemat waktu dalam pengembangan produk. Nah, jika ada kelebihan berarti ada kelemahannya. Nah, di sini ada kelemahan proses kerja pembuatan prototipe barang dan jasa. Yang pertama, tidak selamanya contoh produk dapat mudah disesuaikan dengan produk yang akan diproduksi. Terus kemudian yang kedua, proses analisis dan perancangan yang terlalu singkat membuat contoh produk terkadang kurang sesuai dengan produk yang sebenarnya yang akan diproduksi. Yang terakhir, yang ketiga, mengesampingkan alternatif pemecahan masalah. Hal ini karena contoh produk dibuat dalam skala kecil sehingga permasalahan yang muncul bisa jadi tidak sebesar ketika produk dibuat dalam jumlah massal. Alur dan proses kerja pembuatan prototipe produk barang dan jasa. Nah, alur dan proses kerja pembuatan prototipe produk barang dan jasa sebenarnya berbeda-beda ya, tergantung produk apa yang akan dibuat gitu. Tetapi secara umum terdapat 4 langkah atau terdapat 4 tahapan alur dan proses kerja pembuatan prototipe produk barang dan jasa. Nah, yang pertama persiapan bahan atau materi, yang kedua pengolahan bahan atau materi, yang ketiga perakitan, dan yang terakhir yang keempat ada finishing. Nah, untuk tahapan pada tahapan ini maka harus disiapkan segala alat dan bahan yang dibutuhkan di dalam pembuatan prototipe produk. Jadi peralatan dan alat keselamatan yang dipakai untuk pembuatan produk juga harus disiapkan gitu. Kemudian pada tahapan selanjutnya pengolahan bahan atau materi bertujuan untuk mengolah bahan baku dari berbagai material untuk menjadi prototipe produk sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian tahapan yang ketiga perakitan. Nah, pada tahapan ini tujuannya untuk merakit bahan yang akan dijadikan sebuah produk sebagaimana yang diinginkan. Nah, yang terakhir tahapan terakhir finishing. Nah, jadi pada tahapan ini maka dilakukan untuk menyelesaikan tahapan akhir dari pembuatan prototipe produk tersebut. Nah, kemudian ada tujuan pembuatan alur dan proses kerja pembuatan prototipe barang dan jasa ini. Yang pertama, untuk meminimalkan biaya serta memaksimalkan laba. Dengan adanya alur kerja akan terjadi efisiensi terhadap penggunaan sumber daya yang ada sehingga mampu memaksimalkan biaya serta akan didapatkan laba yang maksimal. Kemudian yang kedua, untuk memaksimalkan proses pembuatan produk sebelum dibuat dalam jumlah banyak. Produsen terlebih dahulu membuat alur kerja sehingga bisa memaksimalkan proses pembuatan produk. Nah, terus kemudian yang ketiga, untuk meminimalkan perubahan dalam nilai produksi. Keempat,
untuk meminimalkan perubahan dalam tingkat tenaga kerja. Yang terakhir, yang kelima, untuk memaksimalkan pemanfaatan pabrik dan perlengkapan yang sudah ada. Nah, ada pengawasan mutu produk. Nah, untuk menghasilkan suatu produk yang berkualitas, maka dibutuhkan pengawasan mutu produk dalam pembuatan prototipe. Nah, pengawasan atas suatu barang hasil produksi sebaiknya meliputi pengetahuan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kerusakan dan mutu produk. Nah, suatu produk baik barang ataupun jasa dibuat melalui suatu proses yang disesuaikan dengan bentuk dan mutu barang yang akan dihasilkan. Dalam hal ini, produsen harus menjaga produk tersebut agar tetap berkualitas dan meminimalisir terjadinya kerusakan terhadap produk. Nah, kemudian yang kedua, mencegah atau menghindarkan terjadinya kerusakan barang. Yang terakhir, tiga, kendali mutu terpadu. Jadi untuk mencegah terjadinya kerusakan produk, maka produsen harus melakukan rangkaian kegiatan terpadu dalam pengendalian mutu. Selanjutnya ada jenis-jenis pengawasan mutu produk. Yang pertama, pemantauan atau pengawasan mutu bahan-bahan. Di sini produsen harus melakukan pemantauan mutu bahan-bahan. Nah, yang kedua, pemantauan proses produksi. Produsen mau tidak mau harus melakukan pemantauan produksi agar barang yang dihasilkan bisa sesuai dengan yang direncanakan. Kemudian yang ketiga, pemantauan produk jadi. Nah, pemeriksaan atas produk ini dilakukan untuk mengetahui apakah produk sesuai dengan rencana atau tidak. Kemudian yang keempat, pemantauan pengawasan. Yang produsen harus melakukan pemeriksaan serta pemantauan terhadap kemasan untuk memastikan bahwa kemasan tersebut benar-benar dapat berfungsi dengan baik untuk melindungi produk tersebut. Gitu. Cukup sekian materi pembelajaran hari ini tentang alur proses kerja pembuatan prototipe produk barang dan jasa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.